Shalom, selamat pagi. Salam sehat untuk kita sekalian. Sukacita bisa berjumpa lagi melalui acara Saat Teduh. Kita akan beribadah bersama. Karena itu, sebelum membaca dan menghayati firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami angkat bagi-Mu Tuhan. Perkenan-Mu bagi kami membangunkan dengan kekuatan baru, juga semangat yang baru untuk menjalani hari anugerah Tuhan. Kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya kami dikuasai oleh Roh Kudus untuk dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Ampuni dosa kami Tuhan, bersabdalah kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan ayat 32. Firman Tuhan, pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita akan menghayati bagian firman Tuhan ini dalam satu tema, mengelola pengalaman hidup. Saudara, tentu setiap kita punya pengalaman hidup. Terlebih semasa kita masih berada di rumah akibat adanya pandemi COVID-19. Banyak pengalaman
yang bisa kita dapatkan selama ini. Mari kita melihat bagaimana pengalaman hidup yang juga dialami oleh Yakub. Yakub gelisah waktu itu menghadapi masa depannya. Ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan keluarganya. Ia memang pewaris utama dalam keluarga Ishak. Namun bukan tanpa pergumulan. Ia melarikan diri dari rumah karena menyadari caranya mendapatkan warisan itu membuat Esau kakaknya sangat marah dan benci kepadanya. Di malam yang gelap itu, dikatakan bahwa ia bergumul dengan sosok yang tidak jelas hampir semalaman. Pergumulan itu merupakan pergumulan batin seorang bapa keluarga demi masa depan dan keselamatan keluarga besarnya. Keluarga besar seperti apa yang harus dikelola Yakub menuju masa depan? Yakub sungguh-sungguh sangat bergumul. Ia membutuhkan berkat khusus untuk membangun keluarga seperti yang didambakannya. Pergumulan Yakub menolongnya berani menghadapi masa depan. Namanya bukan lagi Yakub, melainkan Israel yang artinya pejuang Allah atau Allah berjuang. Yakub telah berjuang bersama dengan Allah sehingga ia mendapatkan keberanian dan kekuatan baru untuk menghadapi masa depannya. Saudara-saudara, tentu kita juga punya pengalaman hidup bersama Allah di dalam Yesus Kristus. Pergumulan di saat suram dan perjalanan dalam kegelapan bukan berarti pergumulan tanpa nilai. Kekecewaan, kegagalan, kepedihan hati, sakit penyakit dapat membawa hikmat yang istimewa bagi kita pribadi maupun keluarga. Jika setiap kita dan juga keluarga rela mengelola dalam perjalanan waktu. Sepotong syair yang mengatakan, "Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatanku, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata." Renungkanlah ibu bapa dan saudara. Bukankah pengalaman bersama Tuhan menuntun kita meniti masa depan dengan meyakini pemeliharaannya? Haleluya. Amin. Mari bersama kita bersyukur dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu, mengajarkan kami untuk melihat hari-hari kami dengan berbagai pengalaman hidup di dalamnya, bahwa selalu ada cara Tuhan untuk menyatakan mujizat-Nya dan kasih-Nya kepada kami. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, agar kami tetap kuat, berpengharapan, dan hidup di dalam Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, di dalam kami memulai aktivitas kami. Kiranya pengalaman kami hari ini dari pagi sampai petang nanti menjadi sebuah pengalaman indah bersama Tuhan. Walaupun mungkin kami akan berhadapan dengan berbagai tantangan di dalamnya.
Kami berdoa Tuhan membimbing kami di dalam aktivitas pekerjaan kami, pelayanan, dan juga berbagai-bagai tanggung jawab. Anak-anak kami sebagian sementara mengikuti semester pendidikan kelas, juga sedang berusaha untuk masuk di sekolah dalam setiap jenjangnya. Dalam masa muda, Tuhan kiranya memberkati para orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang terbaring di atas tempat tidur karena tidak berdaya lagi untuk berjalan, tetapi mereka tetap kuat karena bersama dengan Tuhan. Yang berduka cita kami doakan Tuhan, Engkau menjadi penghibur yang sejati bagi setiap kami yang sedang berduka cita. Bapa di sorga, pelihara dan kuatkan saudara-saudara kami yang sedang dirawat di rumah sakit, yang mengalami tindakan medis untuk menolong mereka, dan yang sakit di rumah. Tuhan berkati. Berkati kami semua Tuhan di tengah masyarakat dan bangsa. Berkati para pemimpin kami seluruh aparat negara, juga para medis, dokter. Tuhan kiranya memberkati. Peliharakan kami Tuhan di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Tuntun kami sehingga kami boleh membuktikan ketaatan kami sebagai warga negara yang baik. Seutuhnya kehidupan kami untuk hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kami boleh melewati hari ini dengan segala sukacita dan dengan penuh selamat. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan untuk setiap salah dan dosa kami. Lalu Tuhan berkenan untuk doa kami, sebab kami berdoa kepada Bapa di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat beraktivitas dan juga salam sehat untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.